Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian tafsir Jalalain surat An-Naba, di mana surat An-Naba ini merupakan bagian awal dari materi tafsir yang disajikan untuk kelas 1 Diniyah Wusta Banat. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah mengikuti bersama pembacaan surat An-Naba dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima, yaitu dari amma yatasaalun sampai dengan summa kalla saya'lamun. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembacaan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6 insyaallah sampai dengan ayat ke-12 insyaallah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat yang ke-6 dari surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autata wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Sadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Sebelum kita mengikuti makna dari ayat alam naj'alil arda mihada, perlu kita mengingat kembali penjelasan ayat-ayat sebelum ini, yang mana dijelaskan dalam ayat-ayat sebelum ini bahwa banyak orang-orang
Makkah di zaman itu yang berbeda, mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang agung yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berita yang berada di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana di situ Al-Quran Al-Karim menyampaikan banyak berita-berita, informasi-informasi yang agung. Amma yatasa'alun anin nabail azim. Mereka orang-orang Makkah sama bertanya-tanya satu dengan yang lain. Muhammad itu kok cerita tentang ba'ats, kebangkitan, artinya orang-orang yang sudah mati besok akan dihidupkan kembali, ada neraka, ada surga. Masa benar itu? Sehingga di sana banyak yang bertanya-tanya dan tidak sama persepsi mereka, beda-beda. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ada yang iman, yang percaya tentang An-Naba Al-Azim tadi, seperti Abu Bakar, ini orang yang pertama kali iman dan percaya tentang An-Naba Al-Azim. Kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha, dari kalangan remaja yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, percaya, ngandel, iman tentang berita-berita yang dibawakan oleh Rasulullah, yaitu tentang Al-Quran An-Naba Al-Azim, di mana di dalam Al-Quran itu menjelaskan juga besok itu akan ada Yaumul Ba'tsi. Manusia yang sudah mati ini semua akan mati semua, dan kemudian akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana ada hisab, ada jahanam, ada jannah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang-orang yang pertama kali iman tuh. Namun tidak semuanya iman. Banyak yang beda. Gak percaya, orang ngandel. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua CS-nya. Malah menuduh Muhammad itu majnun, Muhammad itu gila, dan lain sebagainya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi banyak di waktu itu orang yang beda-beda menerima atau merespon informasi di dalam Al-Quran ini. Ternyata sampai sekarang juga, zaman yang sudah canggih, zaman digital seperti sekarang ini, banyak juga orang yang gak percaya. Beda-beda tuh namanya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bilang apa? Quran tuh apa? Kuno. Quran tuh ketinggalan zaman, gak relevan lagi di zaman yang sudah sangat modern ini, gak cocok. Nah ini loh namanya alladzi hum fihi mukhtalifun. Ceritanya ada kiamat, dari dulu cerita kiamat, nyatanya sampai sekarang mana gitu kiamat. Nah, ada nggak orang yang nggak percaya? Banyak juga, bahkan ada yang bilang, oh ayat ini, surat ini, ayat sekian, itu bohong, ngapus itu. Ada kan? Nah itu namanya mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Maka kemudian Allah menegaskan, kala saya'lamun. Jangan seperti itu. Jo kaya ngono. Mereka itu akan tahu. Orang-orang yang nggak percaya tentang Al-Quran ini benar, Al-Quran ini hak, mereka akan tahu. Sampai diulang lagi itu ayatnya. Summa kala saya'lamun.
benar mereka itu akan tahu. Maka kamu jangan seperti itu. Artinya kamu harus ngandel iman. Yu'minuna bil ghaibi. Bagaimana firman Allah di awal-awal surat Al-Baqarah itu. Harus yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Al-ayah. Untuk supaya kita mencapai suatu keselamatan fidin wa dunya wal akhirah, mencapai bejo muflihun di dalam ayat yang keberapa itu dalam surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, supaya kita nanti termasuk kelompoknya orang-orang yang bejo, yaitu al-faizuna bil jannah wa najuna minan nar, maka kita harusnya iman. Alhamdulillah kita semua diberi iman oleh Allah dari kecil. Ini namanya fadlun minallah. Fadlun minallah. Padahal kita nggak pernah ketemu Rasul, mimpi aja nggak pernah. Rasul dah berapa abad yang lalu. Kita mana namanya Mekah, namanya Madinah, barangkali belum sampai sana. Udah sampai sana belum kamu? Nah, semoga kita bisa sampai sana, gitu. Bisa ziarah Makkah Al-Mukarramah, bisa ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Madinah Munawwarah dengan mudah, sehat walafiat, tiada kesulitan apapun. Bi rahmatillahi al-azim, amin Allahumma amin. Baiklah, kita lanjutkan. Karena banyak orang-orang yang begitu merespon tentang Al-Quran nggak begitu yakin, nggak begitu percaya, dikira Al-Quran itu sudah nggak cocok lagi, nggak relevan lagi, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Maka Allah berikutnya bilang apa? Alam naj'alil arda mihada. Ini ayat memberikan suatu isyarat bahwa Allah tuh mampu membangkitkan manusia dari kuburan, kembali hidup lagi. Seluruh manusia sejak zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah mampu. Maka Allah memberi isyarat menggunakan dawuhnya ini. Alam naj'alil arda mihada. Apa to ora ndadekake sapa ingsun Allah al arda ing bumi mihadan ingsun dadekake mihadan ing lemek ing lambaran. Alam naj'al gitulah aslinya, karena ini fi'il mudhari' dijazmkan dengan lam, maka alam naj'al. Lah itu kok dibaca naj'ali karena dia dimasukkan kepada al-ardo. Naj'al itu lamnya dibaca jazm, lamnya dibaca sukun, maksudnya al juga sukun. Nah, ketika sukun ketemu sukun nggak bisa bunyi, nggak bisa baca. Maka para ulama nahwiyah itu untuk bisa membaca sukun yang ketemu sukun, maka idza hurika as-sakin hurika bil kasri. Ketika huruf yang dibaca mati itu diharokati, maka diharokati dengan kasrah. Maka di sini alam naj'alil ardo. Nah, ini kaitannya dengan bacaan menurut kaidah nahwiyah. Aslinya jazm alam naj'al gitu loh. Apa to ora ndadekake sapa ingsun Allah al arda ing bumi ingsun dadekna mihadan ing lemek. Nah, ini artinya apa? Allah tuh mampu membuat bumi ini sebagai sandaran, sebagai gelaran. Lemek yang untuk tiap hari kita melangkah, kita bersandaran, kita bertempat tinggal di atas bumi ini. Siapa yang bikin bumi itu?
Mana ada orang yang bikin bumi? Gak ada. Hanya Allah yang bikin. Sampai putarannya juga Allah yang menggerakkan. Allah tuh gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini bumi enggak berputar otomatis, Allah yang ngatur 24 jam sejak dulu ila yaumil kiamah nanti. Enggak ada siapapun yang ikut campur mengendalikan bumi ini, planet bumi ini. Alam naj'alil arda mihada. Allah mampu melakukan itu. Nah, kalau bangunkan, menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, ya kecil lah. Nah, kecil. Ini suatu isyarat bahwa Allah mampu juga menghidupkan kembali manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam ila yaumil kiamah. Wal jibala lan dadekake ing pira-pira gunung autadan ing pira-pira patok. Gunung-gunung yang di atas bumi ini berapa ribu gunung yang ada di dunia ini. Masya Allah. Ini gunung diciptakan oleh Allah sebagai patoknya, sebagai pasaknya, sehingga bumi ini enggak megal-megal, enggak goyang-goyang, karena di situ ada patoknya. Putaran buminya enggak enggak goyang-goyang karena jadi stabil. Ada autada wal jibalalan ing pira-pira gunung autadan ing pira-pira patok. Gunung-gunung ini diciptakan oleh Allah sebagai patoknya. Nah, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Gunung manapun. Nah, ini artinya apa? Menunjukkan pada kita supaya tahu bahwa Allah itu kuasa, mampu menciptakan bumi, mampu menciptakan jibal, gunung-gunung itu, dan semuanya itu berfungsi, dikendalikan langsung oleh Allah. Apalagi menghidupkan kembali manusia dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Bagi Allah enggak ada sulit. Terus lagi wa khalaqnakum azwaja. Lanjutnya ayat wa khalaqnakum azwaja. Lan wis ndadekake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh azwajan ing pira-pira pasangan, pira-pira jodoh. Artinya kita manusia ini diciptakan sepasang-sepasang. Ada perempuan, ada lelaki, ada perempuan. Dzukuran wa inasan. Enggak cowok semua, juga enggak cewek semua. Coba bayangin, kalau cowok semua apa yang terjadi? Enggak ada perkembangan biak manusia. Dan ini yang menciptakan Allah. Allah mampu menciptakan kalian semua menjadi seperti ini, azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Ini sebagai suatu isyarah atau dalil bahwa Allah tuh mampu membangkitkan kembali manusia yang sudah mati dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, besok di yaumul qiyamah, yaumul ba'ats namanya. Yaumul ba'ats itu dinane wong-wong ditangekake maneh sangka kuburan. Nah, ini zaman dulu kan orang-orang kafir Makkah itu banyak yang enggak ngandel, enggak percaya. Ini namanya an-naba al-azim. An-naba, ada neraka, ada surga. An-naba al-azim. Ternyata sampai sekarang Al-Quran ini masih juga banyak orang yang enggak begitu percaya. Quran dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman, dianggap enggak relevan lagi, enggak cocok di bumi
alam demokrasi, alam atau bumi Nusantara ini nggak cocok. Kita harus tinggalkan itu Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi nyatanya memang seperti itu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya memang harus ada yang nggak percaya, karena kalau semuanya percaya nanti kan Allah tuh bohong nanti. Ini Al-Quran, Allah tuh bilangnya mesti hak. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ja'alna naumakum subata. Lanjutnya ayat wa ja'alna. Ini masih juga memberikan suatu petunjuk-petunjuk kepada kita semua, bukti-bukti bahwa ini semua yang menciptakan Allah. Allah mampu melakukan itu semua. Artinya apa? Supaya kita ini percaya gitu loh, bahwa Allah tuh mampu juga membangunkan kembali, menghidupkan kembali manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, besok di yaumil qiyamah. Wa ja'alna lan wus dadekake sapa ingsun Allah naumakum ing turu ira kabeh, turumu kabeh, subatan ing istirahat ing kepenak, rohatan li abdanikum, rohatan li abdanikum. Jadi yang namanya tidur Allah yang menciptakan. Kalau nggak diciptakan Allah, kita nggak bisa tidur, gelisah-gelisah, kelap, kelip, nggak bisa tidur. Karena apa? Karena belum diciptakan Allah. Jadi tidur itu bukan dari rekayasa atau usaha kita. Allah yang menciptakan itu tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Lan wis ndadekake sapa ingsun Allah naumakum ing turu ira kabeh subata ing kepenak. Nah, begitu kita bisa sek tidur, bangun, ya Allah segera sehat, ya Allah penak. Coba kalau nggak bisa tidur, panas, bisa jadi gelisah, badan terasa nggak enak karena nggak bisa tidur. Pernah nggak kamu mengalami seperti itu? Karena suatu hal kamu begitu stres menghadapi permasalahan yang kamu hadapi, akhirnya sulit tidur. Gara-gara putus loh, nggak bisa tidur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan gitu, putus satu ganti. Nah gitu loh caranya. Allah ini mampu menciptakan itu semua. Ini sebagai isyarah atau imaah, sebagai petunjuk pada kita semua bahwa Allah juga mampu membangunkan manusia yang sudah mati, kemudian dihidupkan kembali untuk dihisab besok yaumal qiyamah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ja'alna. Lagi ini masih banyak ayat-ayat yang dicolokkan pada mata kita, mata hati kita, biar kita yakin gitu loh. Allah ini yang bilang, wa ja'alna lan wis dadekake sapa ingsun Allah al-laila libasa. Wa ja'alna lan wis dadekake sapa ingsun Allah al-laila ing wengi libasa ing libas itu pakaian. Artinya apa? Artinya libas ini kan menutup. Maka begitu datang malam, yang mendatangkan malam itu Allah, yang menciptakan malam itu Allah. Begitu malam datang, begitu malam diciptakan oleh Allah, maka tertutup semua, gelap. Nah, gelap gak kelihatan, tertutup. Ini maksudnya waja'alna laila libasa. Di waktu malam hari, apalagi listrik padam total, baru nonton tahu-tahu pet lah kulitan, nggak kelihatan.
kamu akhirnya meraba-raba, ya enggak? Nyari apa coba? Nyari korek, nyari apa gitu. Untuk mencari penerangan. Karena tertutup seperti libas gitu. Enggak kelihatan. Akhirnya kamu meraba-raba mencari korek untuk menyalakan lilin, menyalakan api atau lain sebagainya. Wa ja'alna al-laila libasa. Ini ayat-ayat kekuasaan Allah, kudratullah, supaya kita kita masukkan dalam hati kita bahwa Allah itu mampu melakukan itu semua. Wa ja'alna nahara ma'asa. Ayat berikutnya wa ja'alna nahara ma'asa. Lan wis dadekake sapa ingsun Allah an-nahara ing rina ma'asa ing wektune golek maisha. Ay waktan lil ma'ayis. Nah, Allah menciptakan siang hari. Ini diciptakan oleh Allah siang hari ini. Ini saatnya, waktunya kita untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke kebun, ada yang ke manalah, ke tempat-tempat kerja masing-masing untuk mencari maisha kehidupan sehari-hari. Dan siang hari itu Allah yang menciptakan, tidak otomatis datang sendiri. Allah yang mengendalikan. Malam ya dikendalikan Allah, siang juga dikendalikan Allah, dan semuanya itu berfungsi, berhikmah yang sangat agung. Camkan itu. Nah, ini artinya apa? Allah mampu melakukan semuanya itu. Bagi isyarat bahwa Allah juga mampu akan membangkitkan kembali manusia yang mati itu. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Tadi kita rencananya itu sampai ayat ini, sampai ayat 12. Kita lanjut sebentar. Wa banaina lan wis dadekake sapa wis bangun sapa ingsun Allah fauqakum ing dalem dhuwur ira kabeh. Bangun utawa ndadekno sab'an ing 7. Sab'an ing 7 maksudnya sab'u samawat, 7 langit. Didadekake sidadan ingkang kuat, kawiyatan. Sidadan ing kuat. Ya Allah. Jadi wabanaina lan wis bangun uta dadekno sapa insyaallah fauqakum ing dalem dhuwur ira kabeh sab'an ing 7 langit maksudnya sidadan kang kuat-kuat. Ya Allah, sidadan kang kuat-kuat, artinya langit 7 langit itu sangat kokoh sekali. Dan ini suatu bukti bahwa Allah mampu juga membangunkan manusia dari kuburan, karena waktunya sudah nggak mengizinkan lagi. Untuk sementara sampai di sini dulu. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.